aksidental itu ya asal kita ketemu ya langsung kita wawancari, tapi tetap menggunakan proporsi tadi yang di atas tadi, bahwa yang 9 teks tadi harus memenuhi kriteria. Karena orang yang mengolah lahan dengan kondisi kemiringannya curam ya, terus kemudian tanaman semusim ya, terus kemudian ada rembesan, tidak memperhatikan konservasi itu juga banyak. Kalau tadi mungkin petaninya di situ ada sekitar 400 orang yang tidak memenuhi lahannya yang sesuai dengan proporsi tadi, mungkin ada sekitar 300 ya, masih banyak sekali gitu ya. Nah, sehingga kita yang memastikan ya dengan proporsi tadi dan aksidental ini ya kemudian bisa ketemu orang yang memang memiliki lahan yang kriterianya sesuai dengan tujuan penelitian kita. Ini yang menjadi penting di dalam samplingnya ya. Jadi memang ini sebuah pekerjaan yang luar biasa ya. Menurut saya ini sudah dulu saya mengalami sekali ini pekerjaan yang paling sulit di sini. 196 ya. Jadi Anda jangan melihat untuk menemukan orang 80 aja sudah berat. Apalagi 96 ini. Orang 10 aja sebenarnya juga kalau nggak terbiasa di lapangan ya nggak mungkin sudah males-malesan. Ya, ini yang perlu dicermati Anda. Oke, sampai sini ya. Terkait populasi dan sampling, ada pertanyaan? Nah, nanti beda ya dengan Anda di sini mungkin bisa cari ya proporsional ya. Jadi sampling itu ada dua ya. Sampling yang random dan non random. Ini saya gabungan. Yang non random itu adalah yang proportif dan aksidental ya. Proportif dan aksidental itu non random. Tapi kalau proporsional itu adalah random. Yang random itu contohnya ya ketika Anda sudah pasti bahwa populasinya katakanlah 800 orang, sementara sampling Anda adalah 100 orang. Nah, bagaimana Anda mengambil 100 orang dari 800 orang? Ini random, acak ya. Artinya misalnya Anda urutkan nomor 1 sampai 800 ya. Kemudian Anda ambil yang nomor puluhan yang Anda ambil. Karena prinsipnya 800 orang itu adalah seragam. Itu agak mudah. Sehingga ketemu orang namanya siapa ya. Mungkin yang nomor 10 siapa, nomor 20 siapa, nomor 30 siapa, itu bisa ketahui orangnya. Itu ada tingkat kesulitan juga nanti mencari di lapangannya. Ya, nah pas ketemu bener enggak ya agak sulit juga. Itu yang namanya yang random. Kalau yang non random ya ini aksidental ini, asal ketemu orangnya ya kita langsung bisa menjadikan sebagai sampling. Tapi kemudian tidak asal orang ya, ada proporsinya. Dia orang ini memenuhi kriteria apa yang kita susun tadi. Nah, ini lebih menurut saya ya pengalaman saya lebih enak daripada saya random ya. Karena kalau random saya juga nggak akan kesulitan sekali ya mencari orang yang tepat sesuai dengan kriteria yang sudah digariskan dari random tadi. Tapi kalau ini kan berdasarkan proporsi, berdasarkan kondisi lapangan. Oh ini hanya memenuhi kriteria untuk potensi longsor. Siapa sih yang mengerjakan di sini? Dan kerjakannya ya tunggu saja orang itu datang ke situ. Ketika orangnya datang ya sudah ketemu orangnya. Itu aksidentalnya begitu. Jadi ketika kriteria yang sudah kita tentukan, orangnya datang ke situ muncul langsung ini jadikan aksidental. Ini aksidental dan proporsif ya. Kalau proporsionalnya adalah ini tadi menentukan ini di kolom 6 ada proporsional ya, jumlah sampel proporsionalnya ya. Dia menemukan di wilayah satuan lahan itu ya, sebanyak 9 orang itu dari proporsionalnya. Oke ya. Jadi sampling ini ya, ternyata tidak hanya menggunakan satu jenis model pengambilan sampling, tapi dalam penelitian ini 3 jenis pengambilan sampling dijadikan satu kita menemukan populasinya. Saya tidak akan menjelaskan teori satu-satu ya, tapi prinsipnya ada sampling random dan non random ya. Nah, dalam contoh penelitian ini yang non randomnya adalah proportif dan aksidental ya, sementara yang randomnya adalah yang proporsional. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang dari kelas C.
Mau tanya Pak, kan ini kan kalau seumpama di tanah tersebut tidak ada aktivitas manusia, gimana Pak? Mengambil sampel tanah aja atau gimana? Ya, kalau kita sudah menentukan yang 322 ini, ya, ini berarti sudah ada aktivitas manusia semua. Ya, yang strip-strip ini ada aktivitasnya ya. Karena ini duluan di puncak gunung sana. Ada di puncak gunung ya, ada yang di ini. Jadi kita hanya mengambil tampil tanahnya saja. Ya. Tapi kalau yang sudah kita ketahui identifikasi wilayah ternyata ini memang dari ini apa dari wawancara ya dengan perangkat desa ya, daerah mana saja, sebaran desa itu di mana saja sudah yang ada pemukimannya ini, maka kita menentukan 22 ini tadi. Jadi ketemunya 22 ini ya yang kolom 5 nih ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kolom 5 ini ya, ini dari wawancara juga. Nah, kita mendatangi wilayah itu ya, kemudian ya tadi ketika sampai lapangan punya potensi itu dan tidak ada orang ya kita cari tempat yang lainnya lagi yang ada orangnya di situ. Nah, kalau misalnya ketemu orang di situ ya kita tanya ya Pak ini yang ngerjakan lahan ini siapa? Ya, kebetulan makanya kita survei di sini ya ini harus berangkat pagi. Jadi setelah sholat subuh itu langsung berangkat karena terus terang jam 9 itu sebenarnya sudah panas ya, sudah capek ya. Sehingga nanti mulai lagi sore ya. Jam 9 itu udah pulang lagi ya. Saya kebetulan harus kos di sana ya. Terus pulang lagi nanti jam-jam berasar itu berangkat lagi sampai maghrib. Nah, kalau enak lagi ya ada beberapa yang saya kumpulkan. Jadi wilayah itu sudah saya menemui Pak kepala dusunnya ya. Di lahan sana itu ya kapling ini saya identifikasikan ya semua ya. Jadi memang harus wawancaranya berkali-kali ya. Ketemu orang itu ini yang kerjakan siapa tempat tinggalnya di mana. Ini saya coba cari di rumahnya. Dan di sana rumahnya banyak orang di situ ya. Saya menemui dukuhnya ya. Pak ini itu gimana di itu yang mengerjakan di lokasi sana Pak. Iya betul ya. Itu saya kumpulkan akhirnya. Saya ada beberapa di dusun yang saya kumpulkan itu. Jadi kayak membuat acara itu ya arisan RT itu ya. Tapi arisan ini bukan arisan mengumpulkan orang yang kemudian tanah-tanahnya sudah saya identifikasi mengerjakan semacam itu. Ini malah enak semacam ini karena mungkin beberapa orang ya misalnya bisa bertemu di situ langsung kita bagikan kuesionernya di situ bersama-sama. Ini memang harus menemukan orang. Pertanyaannya kalau nggak ada orangnya ya memang kalau nggak ada orangnya ya kalau sudah kita pilih di lokasi area itu ya tetap tadi aksidental tadi siapa aja yang asal ketemu ya. Tapi tetap memenuhi kriterianya. Nah, bagaimana menemukannya ya tadi metodenya kalau tidak ketemu di lapangan ya cari di rumahnya. Kalau ketemu di rumahnya mungkin beberapa tetangganya yang punya kayak yang lahannya sama itu tak kumpulkan saja. Nah, ini kalau ini lebih beberapa ada di 3 tempat ya saya. Memang saya di sini harus punya orang lokal ya yang menguasai wilayah tersebut. Kebetulan saya ada 2 orang uh, penduduk setempat ya yang saya minta bantuan ya untuk mencari lokasi-lokasi itu. Siapa saja yang ada di situ? 3 orang, 3 orang ya saya penduduk setempat dan saya membantu pekerjaan saya ini. Seperti itu ya. Jadi memang sudah tujuannya proporsif, tujuannya aksidental itu untuk memudahkan saja, termasuk menyebutkan populasi yang tidak terbatas yang tidak diketahui supaya kita bisa lebih mudah untuk
Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ini setelah di sampling dengan populasi, ini data variabelnya. Ya. Jadi variabel penelitian ini munculnya dari teori yang Anda kembangkan, dari teori yang sudah Anda pahami di tinjauan pustaka ya, di bab 2. Ini ada tabel. Ini yang perlu di apa? Anda tulis ya di dalam apa namanya proposal ya. Ini ada variabelnya, karakteristik bahan, dan proses geomorfologi, kerentanan elemen berisiko, dan kapasitas menghadapi bencana. Kemudian parameternya itu apa dari karakteristik lahan? Ini konfigurasi relief, kemudian sifat fisik tanah ya. Saya memang dalam penelitian ini saya lebih unsur tanah lebih saya dalami ya. Sebenarnya unsur geologi juga ya, tapi unsur geologi sudah bisa diidentifikasi dari peta tadi ya. Kalau Anda lihat peta ini, kita sebenarnya 33 wilayah itu sudah bisa diidentifikasikan dari ini ya. Ini bentuk lahannya sudah ada, kemudian batuannya apa yang di wilayah itu, kemudian lerengnya sudah ada juga ya. Nah, ini juga memang tidak mudah ya Anda ketika menyusun ya, makanya ketika beberapa tugas Anda yang saya lihat itu ya memang ini belum bisa mencantumkan ini ya, karena ini juga pekerjaan sendiri bukan pekerjaan yang sederhana juga. Ini proses ini juga mengumpulkan peta tanah ya, mencari peta tanah ya, mencari peta geologi, mencari kemudian diolah menjadi peta lereng ya, terus kemudian mencari peta penggunaan lahan digabungkan ya. Ini makanya paling banyak skripsi itu ya apa batas wilayahnya apa administrasi gitu. Sebenarnya nggak cocok pasan, tapi ya paling mudah ya seperti itu ya, cari peta administrasi paling mudah. Nah ini informasi ini kita gunakan juga ya. Jadi saya tidak perlu menganalisis lagi karena ini deskripsi wilayahnya sudah ada ya. Yang saya analisis ini tapi pada kondisi tanahnya nantinya ini sebenarnya jenis tanah sudah ada, macam tanah sudah disebutkan. Tapi ini tergantung tujuan ya, tergantung tujuannya lebih memang fokuskan kepada kajian longsor terkait unsur tanahnya. Nah, ini yang geomorfologi ya, saya hanya bicara tentang ketebalan bahan rumbakannya ya. Jadi antara batuan tanah dengan batuan dasarnya ya, kemudian jumlah torean dalam satuan lahan. Nah, ini menggunakan peta ya, menggunakan peta ya. Dan luas longsor lahan. Ini tiap longsor saya ukur panjang lebarnya. Sebenarnya ukuran longsor itu banyak dimensinya yang saya ukur ya, tapi saya tidak mungkin ya, nggak mau gitu, terlalu berat ya. Makanya cukup panjang dan lebarnya. Kalau tanah ini banyak ya saya ambil, tapi agak mudah ya, karena cukup mengambil sampel tanahnya kemudian kita serahkan ke laboratorium tanah. Tapi persoalannya di sini membengkak biayanya. Ini kayak di lapangan ya, ini konfigurasi relief di lapangan ya. Ini 3 ini di lapangan ya, kemudian luas longsor lahan di lapangan ya. Ketebalan batuan kita ukur di lapangan. Kalau jumlah torean ini kita ukur dari peta, dari citra ya. Curah hujan data sekunder. Kemudian kalau tanah ini semua ya yang ambil saja. Saya tidak mengukur teksturnya di lapangan enggak ya, ini butuh waktu juga ya. Tapi semua saya kumpulkan kemudian saya serahkan ke laboratorium tanah. Ya, tadi konsekuensinya memang di biaya. Nah, setelah Anda menuliskan indikator ini ya, yang perlu Anda tuliskan lagi adalah satuannya. Jadi ada bicara relief. Relief itu apa ukurannya? Nah, ini ukurannya adalah meter. Meter itu apa ya? Dari mana ke mana ya? Kalau panjang lereng ini dari puncak tertinggi sampai lembah terendah di wilayah itu ya, di unit satuan lahan tadi. Itu berapa panjangnya? Itu kita ukur. Nah, ini kan bisa kita ukur dengan teodolit ya. Kemiringan lereng juga teodolit. Ini kalau relief maksudnya yang relief ini beda tinggi. Ini beda tingginya, kalau ini panjang lerengnya, lereng tertinggi sama terendahnya itu kita ukur, bukan ya paling enak pakai teodolit ya. Tapi beberapa menggunakan citra ya. Jadi kita mengukur dengan citra lebih mudah, artinya dikerjakan di rumah gitu. Ya, itu bisa ya. Tapi secara umum dulu ya setiap satuan lahan itu saya kunjungi menggunakan teodolit dan saya ukur ada 2 titik ya. Tapi ada juga yang hanya 1 titik ya.
satu titik penampang ya, penampang melintang dari tempat yang tertinggi sampai tempat terendah panjangnya berapa ya. Yang lainnya saya di rumah ya, tapi ya dikerjakan teman ya, karena gak mungkin waktunya ya, nggak harus. Jadi ada yang mengerjakan analisis citra ya, jadi panjangnya berapa, reliefnya berapa, kemiringannya itu bisa dari citra semua. Terus yang unsur-unsur manusia, ini pertama ini ada satuannya ya kan, satuan itu angkanya apa. Nah ini ada nanti statistik ya, Anda akan mengenal tipe data ya, karena ini tipe data itu ada nominal, ordinal, interval, rasio ya. Ini data yang saya kumpulkan adalah tipe data rasio ya. Rasio itu ya ukuran ya, kemiringan lereng persen itu ya, katakanlah 80%, 70%, ya data-data rasio. Ini tanah juga ya, tekstur ini memang persentase juga ya. Nah, ini data rasio. Ini gram per sentimeter kubik ya, volume ini. Data rasio ini yang nanti yang lewatkan dari laboratorium tanah. Nah, kalau panjang luas longsor lahan, panjang lebar kan meter persegi. Semua data-data rasio. Kemudian yang ini yang terkait dengan kerentanan elemen berisiko. Nah, ini ada unsur manusia. Jadi di kuesioner saya itu ada hasil panen. Jadi orang itu panen lahan tersebut itu nilainya berapa ya dalam 1 tahun. Nah, makanya dia keuntungan, bukan keuntungannya ya, nilai yang dihasilkan itu kalau dirupiahkan ya, mereka jual panenan itu berapa, itu rupiah per hektar per tahun. Nah, per hektar ini konversi ya, jadi kan tidak, orangnya rata-rata nggak punya lahan hektaran ya, paling ada 700 meter ya, 1000 meter ya, maksimal seperti itu. Nanti kita konversikan ke hektar per tahun. Ini memang perlu jelimet nanti hitungannya. Ini datanya rasio juga, rupiah. Kemudian ada siklus tanam ini, interval ya, karena siklus tanamnya ya pasti adanya kalau nggak 1 ya 3 rata-rata ya. 4 itu jajaran. Ini 4 itu ada ya sayuran tertentu yang hanya 2 bulanan itu dapatnya interval siklus tanam ya. Ada juga yang nominal. Kalau interval itu berarti kan antara 1 dan 2 adalah berbeda ya. Berbeda jauh ya. Kalau nominal ini misalnya hanya ini kategori aja, penggunaan lahan sawah dan tegalan itu kita nggak bisa membedakan angkanya ya, itu masuk ke nominal ini. Nah, jadi Anda perlu perhatikan lagi ya, nanti ketika Anda menyusun variabel, Anda harus punya satuannya ini, dan kemudian ini masuk tipe data apa ya. Karena nanti ketika menggunakan statistik, syarat tipe data ini menjadi penting. Tapi kalau tidak statistik ya nggak apa-apa, tapi sebenarnya tetap data nominal ordinal itu yang Anda gunakan ya, pendapatan dan sebagainya. Nah, ini yang sumber dari referensi yang saya gunakan untuk membangun metode indikator ini, parameter ya, atau variabel ini dari ini ya. Jadi membaca dari buku-buku ini ya, kemudian kita bisa menemukan variabel-variabel apa yang bisa kita gunakan. Nah, kalau di tempat kita kadang sering definisi operasional variabel itu ada jelaskan ya, di tinjauan pustaka itu ya. Ya misalnya ya, kemiringan lereng itu apa, definisinya apa, itu ada jelaskan itu ya. Ada tuntutan itu ya. Karena sebenarnya menurut saya itu sudah ada di tinjauan pustaka kok ya. Ya lihat aja pustakanya ya, dua gitu. Sudah muncul di situ. Oke ya, jadi variabel itu harus ada ukurannya. Ini satuannya itu apa? Yang selama ini lupa tidak ada ukurannya. Jadi ngukurnya itu apakah meter persegi dan sebagainya. Ini bahan dan alat penelitian. Ini bahan-bahan penelitian ya. Peta rupa bumi, peta geologi, peta tanah, citra ya. Sampel tanah lapangan ini adalah bagian dari bahan-bahan penelitian. Karena peralatan penelitian ini yang tidak saya sebutkan detail ya. Ada laboratorium ya, hanya komputer ini. Kemudian di lapangan yang saya bawa ini, tadi ya tanya peralatan ya, GPS ini. GPS, kita ke lapangan pakai GPS, teodolin ya, meteran, palu, ya, kamera ya, kamera ini penting juga ya, meskipun hanya dulu HP itu belum ada yang kamera sekarang ini ya. Dulu ya pakai kamera sendiri, nggak bukan bawa HP ya, kamera ya. Kemudian kuesioner ya, daftar isian, checklist ya, untuk ukur
informasi misalnya ini posisi lokasinya di mana dan sebagainya, kuesioner. Ini perolehan datanya ya. Jadi pengukuran di lapangan yang kemiringan lereng teodolit ini dari peta ya, dan dari peta ya, sebagian dari peta. Itu bisa Anda ukur. Ini yang lainnya metode pemipetan ini tentu di laboratorium tanah, tapi saya tidak melakukan ya, karena ini ya hanya cukup di diserahkan ke lab tanahnya. Nah ini yang perlu dijelaskan ya. Jadi sebenarnya di sebagian besar penelitian kita sudah menyebutkan namanya kuesioner kan ya, hanya sederhana ya, nggak sebanyak ini ya, nggak sebanyak alatnya sebanyak yang saya tulis di sini. Dan prosedur kerja lapangan. Nah, ini ya ada 3 bagian ya, kelompok ya, yaitu pralapangan, terus kemudian saat kerja lapangan ya, pasti kerja lapangannya ya, kemudian pasca kerja lapangan apa saja yang dikumpulkan yang sudah 3 kegiatan ini. Nah ini kalau kita lihat ini ya, pralapangannya apa, kerja lapangannya apa, pasca lapangan juga hanya analisis data semua. Kalau pralapangannya yang menyiapkan peta ini, menyiapkan peta ini meskipun hanya gambar sederhana seperti ini ya, tapi ini ya pekerjaannya banyak juga. Ketika bisa melakukan proses tumpang susun peta ini ya, ini sudah pekerjaan yang lama ya. Bahkan saya juga harus minta bantuan banyak orang ya, nggak bisa sendirian. Kalau di lapangannya ini ya, saya ukur ini ya, dari sisi pengukuran, observasi ya, sampling tanah ya. Ini observasi pada penggunaan lahan pertanian ya, kuesioner. Jadi data itu dikumpulkan setelah dari lapangan ini ya, lapangannya sendiri kurang lebih setahun ya, terus dikumpulkan, kita olah lagi. Nah, itu ngolahnya juga tidak ya belajar statistik dan sebagainya ya, ini tergantung dari tujuan kita ya, tergantung dari rencana kita itu seperti apa. Ini baru kita olah sampai hasilnya. Ini analisisnya, nanti pembahasannya ada di bawah ini. Nah ini sebisa mungkin ya Anda mendetailkan ya, ke lapangan itu apa saja kerjaannya itu, sebelum lapangan apa yang harus Anda siapkan. Nah berikutnya adalah analisis. Nah ini analisis ini agak tergantung dari tujuan Anda ya. Dan kalau analisis saya akan sebutkan beberapa ya. Ini ada yang satu analisis faktor ya. Ini menggunakan regresi ya. Regresi. Jadi data lapangan ini ya, kemiringan lereng, relief, panjang lereng, semua saya masukkan, saya olah dalam data statistik. Ini untuk mengetahui kaitan ya antara besar ukuran longsor ya, luas longsor lahan ya, panjang kali lebar tadi, ini dengan data lapangannya 11 parameter ya, fisiknya ya. Itu saya kaitkan di sini. Nah, silakan ini Anda nanti saya tidak akan menyampaikan secara ini ya, mungkin Anda bisa baca ya. Ini analisa banyak ya. Jadi tidak cukup sekedar analisisnya deskriptif ya, tidak semacam itu, tapi ya memang ada untuk sampai mendeskripsikan ya. Ini kan harus ada, setelah ketemu angka ini baru ada deskripsikan mengapa kok ada keterkaitan Z dengan X tadi ya. Z-nya luas longsor dengan keterkaitan ini. Tapi ini langkah ini ya, ini diperoleh dari proses analisis di statistik. Tingkat bahaya juga semacam itu, semua kan semacam itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya terkait analisis, terkait kemudian langkah-langkah kerja penelitian ya, dan juga terkait dengan data ini tadi. Izin Pak. Mengenai analisis di bab 3 sama bab 4 itu apakah ada perbedaan, Pak? Oh ya, bab 3 itu rencana ya. Rencana yang analisis apa? Kalau bab 4 itu kan sudah hasilnya. Ya, hasil analisis itu kan sudah jadinya. Jadi kan kalau Anda lihat ini ya, misalnya di bab 3 itu hanya menyampaikan ya bahwa kita akan melakukan analisis regresi linear ya. Ini ya. Kalau di bab 4 hasilnya ini disebutkan
Kan bab 4 itu kan hasil dan pembahasan. Jadi Anda sudah lapangan, ya. Nanti ini proposal kan sampai bab 3 ini. Ya. Di sini Anda setelah lapangan Anda dapat data, kemudian Anda olah, Anda regresikan. Ya, dan ketemu ya bahwa faktor-faktor ini yang dominan ya terhadap luas longsoran itu faktor apa saja ini. Nah ini di bab 4 lah Anda dijelaskan ya bahwa hasil penelitian ya setelah dilakukan analisis regresi ya ternyata iya faktor ketebalan batuan ya, kemudian kembang kerup tanah dan faktor curah hujan misalnya ini yang paling dominan menentukan luas longsor lahan. Nah itu akan Anda hasil penelitian ya, penjelasan di bab 4 itu ya. Jadi kalau bab 3 ini hanya menjelaskan terkait dengan Berarti cuma gimana? berarti untuk di bab 3 cuma disebutkan teknik analisis apa yang digunakan. Betul. Bab 3 itu teknis saja. Ya. Terus bab 4 itu hasilnya saja. Ya. Kalau prosesnya ya di bab 3 sebutnya nggak apa-apa. Ini saya sebutkan ya. Misalnya ini ya. Analisis untuk menguji hipotesis pertama yaitu ketebalan lapukan. Nah ini saya sebutkan bahwa secara konseptual kombinasi variabel bebas memiliki kontribusi bersama dalam menentukan parametrika. Oleh karena itu digunakan regresi linear metode stepwise. Jadi stepwise itu nanti ada bertingkat ya di dalam analisis pilihan di dalam analisis statistik ya di softwarenya ya. Software SPSS itu ada metode stepwise sama dua metode. Nah, saya milih yang stepwise. Tapi saya nggak perlu menjelaskan stepwise itu seperti apa karena sudah ranahnya di statistik saja. Tapi yang umum bahwa saya akan mengukur Z luas longsor lahan dengan ini. Nah langkah-langkah statistiknya nggak bisa jelaskan ya. Karena intinya saya menggunakan metode ini untuk mengukur ini. Nanti langkah-langkah statistiknya, hasil statistiknya ada di lampiran. Ini ya, di lampiran ada ya. Mungkin saya sebutkan ini ya. Nah, tidak tuliskan di sini ya. Tapi ada di lampirannya nanti ada proses statistiknya. Itu. Nah, ya. Lampiran ini kan hanya sebagai pendukung ya. Tanpa dilampirkan juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi menurut sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan proses analisis statistik. Ya. Hasilnya nanti di bab 4 ya. Bab 4 saya baru menjelaskan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap luas longsoran apa saja. Saya dijelaskan di bab 4. Oke ya. Bisa dipahami ya? Bisa Bang. Ini ada pertanyaan ya. Responden yang sangat banyak ya. Saya kan baru proposal ini ya. Proposal belum kerja lapangan. Ya, ini baru buat proposal baru rencana kan. Nah, Anda sudah memberi gambaran saja. Sekarang ada rencana saya bahwa saya akan mengumpulkan populasi yang sebanyak sekian orang. Gitu. Populasi yang jumlahnya sekian. Itu kan cari aja di data-data DPS dan sebagainya. Atau perkiraan saja dulu. Karena kan kita belum ke lapangan, belum skripsi betulan gitu ya. Atau belum penelitian yang betulan yang proposal aja supaya Anda punya gambaran. Seandainya saya harus ini berarti populasinya sekian orang. Sehingga saya ngemplingnya seperti apa ya. Supaya Anda punya gambaran ternyata berat sekali ya. Mungkin Anda sediakan lagi ya populasinya yang lebih spesifik. Jadi ini kan hanya belum kerja lapangan kan. Hanya sebatas menyusun proposal saja. Ya kalau masalah soal izin lagi ya teknis ya, tapi teknis juga hal yang perlu juga ya. Karena itu tuntutan birokrat. Tapi kalau di Jogja itu sudah nggak ada kayak gitu sudah. Jadi kalau untuk penelitian terkait perguruan tinggi ya skripsi tesis sudah nggak ada surat izinnya. Tapi kadang di desa ya ketika ada orang asing ya kadang tanya-tanya juga ini siapa mau apa dan sebagainya harus ada jelasan. Tapi kalau kita tanpa surat izin nggak apa-apa, yang penting bahwa saya mengenalkan saya ini tujuannya ini. Tapi ini nanti saat penelitian beneran. Kalau di metode mata kuliah ini kan hanya membuat proposalnya saja. Ya ada konsekuensi ya, orang yang tidak mau diwawancara itu ya konsekuensi Anda. Ada lagi? Silakan.
Nggak ada. Sudah paham semua ya? Ya, memang di penelitian itu memang tidak sederhana ya, sebenarnya ya. Nah, ya, hanya sekarang coba Anda menggunakan proses metode penelitian ini, yaitu yang Anda usahakan itu adalah bagaimana yang paling bisa kita lakukan ya, meskipun sulit ya. Ya, bagaimana bisa melakukannya seperti apa? Silakan, ada tanya lagi Kak? Teman-teman ada yang bertanya di kolom pesan, Pak. Ada 3 pertanyaan di kolom pesan, Pak. Jadi sudah jawab tuh ini. Saudara Kafi ya, Irfan, Imam ya. Oh, sudah. Terima kasih, Pak. Ya, sudah saya jawab tadi. Ya. Yang lainnya mungkin ya Anda mau tulis di sini atau Anda ini apa sampaikan langsung. Kira-kira ada gambaran bahwa penelitian itu ternyata berat ya. Tapi itu harus Anda tempuh ya, karena untuk lulus S1 harus melalui itu. Ya, itu memang ya saya juga tidak apa ya. Kadang ada hal yang meragukan juga di antara skripsi-skripsi yang pernah saya bimbing. Apakah dia memperoleh datanya itu betul-betul sebuah benar-benar fakta di lapangan yang kemudian kadang ya ada yang cepat dadine ya. Tapi nek cepet dadine ya di lho penelitian lama banget ya. Ini kadang apa dilematisnya di situ ya. Cepat jadi dicurigai, nggak selesai-selesai juga dicurigai ya. Jadi hal yang sangat berat. Oke ya, ini saya rasa yang Anda sudah gambaran ya, saya nggak akan bicara teori, tapi Anda tetap membaca referensi buku metode penelitian itu banyak ya. Sehingga saya tidak perlu, sebenarnya saya ingin menyampaikan ya di PowerPoint saya yang lama, karena saya beberapa tahun ini kan nggak ngajar metode penelitian ya. Itu di laptop saya yang lama itu ada sebenarnya tapi ini teoritisnya ya. Daripada saya menyampaikan teoritis, saya menyampaikan yang ini pernah saya lakukan. Ini yang penelitian kuantitatif ya. Kemudian ada pertanyaan kalau saya buatnya proposal kuantitatif ya. Waduh ini ya saya tidak. Iya mungkin Pak yang dosen kedua Pak Bapak Sigit biasanya penelitian kualitatif itu ya punya pengalaman penelitian kualitatif ya. Ini saya sama siapa ya? Pak Ketut. Iya Pak Ketut. Mungkin ya Pak Ketut nanti akan menyampaikan itu ya. Tapi kemungkinan besar nanti Pak Ketut itu ada presentasi ya. Presentasi hasil proposal Anda itu seperti apa gitu. Nah, jadi saya yang melanjutkan tugas, saya memberi tugas ke Anda itu nanti yang melanjutkan tugas itu penilaiannya mungkin masih Pak Ketut ya. Jadi saya harapkan ya yang ini tadi ya memenuhi ini tadi ya jenis penelitiannya, populasi sampelnya itu harus ada kejelasan itu ya, data variabelnya ada ukurannya itu nanti yang Anda disampaikan presentasi ke Pak Ketutnya gitu. Ini Pak Bambang Sigit juga Anda ya kali yang Pak Bambang Sigit ya dosen itu bisa Anda sampaikan juga di sini ya, proposalnya itu termasuk sudah utuh ya, sudah sampai masalah penelitian, latar belakang, masalah penelitian, tujuan pustaka. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Ini penelitian saya, ini analisisnya ada 8 analisis. Tadi yang saya sampaikan baru 1 ini, jadi saya akan menyampaikan semua. Faktor lahan terhadap longsor lahan tadi dengan regresi linear tadi. Yang lainnya macam-macam, Anda baca sendiri. Itu sebagai contoh saja. Oke, saya ingin bertanya ya, kira-kira kendala apa ya yang Anda sudah mengerjakan ya? Kira-kira Anda punya kesulitan apa? Siapa juga yang akan menjawab? Dari rencana tugas proposal Anda itu. Kira-kira?
belajar saya ini. Ya, jadi sudah. Nah, ini aja ya. Namanya peta. Anda mau tanya silakan Anda WA saja. Anda WA ke PJ Anda, nanti PJ Anda nanti dikirimkan ke saya ya, PJ-nya ini. Ya, itu lebih nanti saya jawab melalui WA biar PJ-nya yang sampaikan ke Anda. Oke ya, gitu aja ya. Baik, Pak. Baik, Pak.